Pada tahun 2020 setelah Apple merilis prosesor M1, Apple merilis MacBook Air dan MacBook Pro dengan menggunakan prosesor terbarunya. Tidak seperti MacBook Air yang ditujukan untuk pelajar dan pekerjaan ringan, MacBook Pro merupakan laptop dengan performa lebih tinggi dan ditujukan untuk pekerjaan yang lebih berat seperti membuat konten, membuat desain 3D, dan lain-lain. Dalam praktiknya, MacBook Pro banyak digunakan para content creator karena performanya yang sangat tinggi. Sedikit sejarah mengenai MacBook Pro. MacBook Pro pertama kali dirilis di dunia pada tahun 2006 oleh Steve Jobs. Model pertama MacBook dirilis setelah Apple mengganti PowerPC prosesornya dengan Intel karena PowerPC dirasa sudah terlalu lambat. Generasi pertama MacBook adalah MacBook Pro aluminium dengan iSight camera dan MagSafe. Generasi kedua yang dirilis pada tahun 2008 merupakan pertama kalinya Apple menggunakan unibody design. Generasi ketiga dirilis pada tahun 2012. MacBook Pro yang dirilis pada tahun ini menggunakan SSD sebagai standar dan layar Retina dengan resolusi tinggi. Pada tahun 2016, semua model MacBook Pro telah menggunakan Touch Bar yang menggantikan function key, dan menambahkan Touch ID dan menghapus MagSafe serta penggunaan butterfly keyboard. Pada tahun 2020, Apple mengganti semua prosesor MacBook-nya dengan prosesor M1 karena Intel dirasa sudah terlalu lambat untuk berinovasi. Generasi terbaru dirilis pada tahun 2021 dengan model menggunakan Apple M2 dan menghilangkan Touch Bar serta mengembalikan MagSafe. MacBook Pro 13 inci M1 merupakan MacBook terakhir yang menggunakan Touch Bar dan USB Type-C sebagai lubang chargernya. Dengan tebal hanya 1,5 cm, panjang 30 cm, lebar 21 cm, dan berat hanya 1,4 kg. Tentu saja laptop ini cocok dibawa kemana-mana. MacBook Pro ini memiliki layar 13,3 inci dengan resolusi 2560x1600 yang merupakan aspek rasio 16:10 dengan kerapatan pixel 227 pixel per inci serta kecerahan hingga 500 nits. Sayangnya kameranya seperti laptop lainnya, yakni hanya memiliki resolusi hingga 720 pixel. Layarnya sangat nyaman untuk dilihat karena menggunakan True Tone Color. Tentu saja, laptop ini ditenagai Apple M1 dengan 8 core CPU dan 8 core GPU, 8GB RAM, serta storage internal 512GB. Prosesor ini memiliki efisiensi yang sangat luar biasa, karena prosesor ini memiliki daya yang kecil dan tidak mudah panas, serta penggunaan arsitektur ARM sehingga pada model MacBook Air ini tidak lagi memiliki kipas pendingin. Di MacBook Pro sendiri tetap memiliki kipas pendingin berdasarkan menurut penggunaan pribadi, kipasnya hampir tidak pernah menyala. Untuk keyboardnya sendiri, MacBook Pro tahun 2020 kembali menggunakan Scissor Switch Magic Keyboard dengan backlit menggantikan butterfly keyboard yang memiliki banyak masalah. Serta rasa mengetiknya sangat nyaman, terbaik di kelasnya. Trackpad di MacBook Pro juga sangat besar dan nyaman. Karena tidak seperti laptop biasa, trackpad di MacBook Pro tidak memiliki klik kanan dan klik kiri, melainkan hanya perlu ditekan untuk audionya tidak diragukan lagi dengan speaker yang mengarah langsung pengguna. Serta stereo speaker yang menggunakan Dolby Atmos, pengalaman mendengarkan audio di laptop ini sangatlah nyaman. Nah, sekarang waktunya berbicara tentang Touch Bar nih. Touch Bar sendiri berfungsi agar kita bisa memiliki akses sentuh ke tombol fungsi paling penting di suatu aplikasi. Contoh yang kita akan gunakan kali ini adalah Microsoft Word. Nah, di sini kita bisa lihat muncul banyak akses ke berbagai fungsi di MS Word. Jika kita ingin menambahkan teks, kita hanya perlu menekan bold. Jika kita ingin mengganti warna, kita bisa menggantinya dan juga kita bisa memilih warna gantinya. Nah, touch bar ini juga bisa menggantikan touch keys karena di sini kita bisa mengganti volume dengan hanya menggunakan slidernya saja. Nah, jika kita sedang menonton suatu video, kita bisa menggunakan slider untuk melihat waktunya dan juga mengatur waktu di video tersebut. Nah, kita bisa lihat nih, ada juga suatu kelemahan. Kelemahan dari MacBook Pro ini adalah kurangnya berbagai port.
MacBook ini hanya dilengkapi 2 USB Thunderbolt port dan 1 headphone jack, sehingga kita harus menggunakan dongle bila ingin menggunakan fungsi lain. Dengan berbagai fitur di atas, ketahanan baterai perlu dipertanyakan. Namun tenang saja, karena MacBook Pro memiliki salah satu prosesor yang memiliki efisiensi tertinggi di dunia. MacBook dengan baterai 58 Wh ini bisa bertahan hingga sampai 17 jam penggunaan loh. Dalam kehidupan nyata, dengan penggunaan ringan sampai 2-4 jam sehari, baterai laptop ini bisa bertahan hingga 5 hari. Sangat bagus. MacBook Pro ini disebut workstation-nya Apple karena MacBook ini mau digunakan untuk para profesional dan ahli-ahli dalam berbagai bidang, mulai dari edit video, 3D design, sampai dengan data analisis serta programmer. Dengan berat yang ringan, pengguna dapat menggunakan MacBook ini di luar rumah tanpa memberatkan tas. Nah, berbagai manfaat dari spek dan keunikan MacBook Pro M1 ini dapat dilihat secara langsung. Salah satu yang dapat dilihat secara langsung keunikannya yaitu prosesornya. Dengan menggunakan M1 memiliki efisien yang luar biasa dan performa yang sangat baik. Karena efisien yang sangat tinggi, baterai di MacBook ini dapat bertahan lama. Tidak seperti MacBook yang masih menggunakan Intel. Nah, arsitektur ARM-nya juga sangat memberikan manfaat, yaitu MacBook bisa menggunakan atau memakai aplikasi dari iPhone maupun iPad. Berikut adalah Touch Bar. Touch Bar sangat membantu para profesional dalam mengerjakan pekerjaan karena ada berbagai shortcut yang bisa langsung diakses. Nah, itu saja hasil observasi MacBook Pro M1 13 inci 2020 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.